Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Hartistiari, guru SMP level Cibubur. Kali ini saya akan membuat pembahasan soal untuk persiapan PTS IPA yang kedua untuk kelas 8 gitu ya. Materinya adalah yang pertama terkait dengan getaran, gelombang, dan bunyi, dilanjutkan dengan usaha dan juga pesawat sederhana yang kali ini dikhususkan untuk tuas dan juga bidang miring. Oke, untuk selengkapnya kalian saksikan video berikut ini secara lengkap. Oke, saya akan coba untuk slideshow. Oke, ini dia materi pembahasan latihan soal untuk persiapan PAT IPA 8. Oke, ini kisi-kisinya sudah disampaikan juga ke Google Classroom masing-masing. Yang pertama tentang getaran, gelombang, dan bunyi, lalu ada 6 item di situ, bisa nanti kita akan pelajari sama-sama. Lalu dilanjutkan dengan pesawat sederhana, ada 6 item juga. Nanti kalau ada hal yang tidak kalian pahami, bisa ulang kembali video ini. Oke, ini materi yang Ibu ambil dari UHA yang sudah kalian lakukan, dan juga dari latihan soal. Oke, sekarang kita mulai pembahasan soalnya. Oke, yang pertama ada seutas tali digerakkan ke atas dan juga ke bawah, membentuk gelombang selama 20 detik. Nah, ini gelombangnya itu berarti artinya waktunya gelombang tersebut berlangsung, jadi T kecil, berlangsungnya selama 20 detik, terbentuk 40 gelombang. Nah, ini N-nya atau jumlah gelombangnya. Nah, yang ditanyakan frekuensinya berapa? Maka frekuensi artinya jumlah gelombang tiap satuan waktu. Nah, jumlah gelombangnya ada 40 dan waktu yang dibutuhkan selama 20 detik. Dan ingat, waktu harus satuan detik. Nah, ini sudah sesuai, jadi tidak perlu diganti kembali. Jadi kalau nanti kalian PTS melihat satuan untuk waktunya masih menit, masih jam, diubah dulu menjadi detik. Oke, selanjutnya dicoret, jadi 4/2, jadinya 2 Hz. Oke, ini jawabannya. Oke, Ibu akan clearkan kembali dan lanjut ke nomor yang kedua. Waktu yang diperlukan untuk melakukan 100 getaran adalah 3 menit. Nah, ini sama nih seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Jadi di sini satuannya menit, maka harus diubah menjadi detik. Oke, untuk ini ada 100 getaran. Ya, 100 getaran artinya jumlah getarannya itu N. Tadi ini T kecil. Nah, periode yang ditanyakan. Nah, periode itu artinya waktu untuk melakukan beberapa atau sejumlah berapa getaran yang ada di soal tersebut. Nah, di sini waktunya 3 menit. Nah, diubah ke detik, 1 menit dengan 60 detik, maka 3 dikali 60, lalu dibagi N-nya ada 100 getaran. Jadi bisa dicoret nolnya, bagi 2 sisa 3, bagi 2 sisa 5. Nah, berarti tinggal digabung, 3 kali 3 9, 9 dibagi 5. Nah, 40,8. Jadi jawabannya 1,8 sudah satuan second. Gitu. Sudah selesai. Jadi jangan sampai terbalik, pokoknya clue-nya kalau ditanyakan periode, periode itu kan lebih ke arah waktu nih, maka waktu diletakkan di bagian atas. Jadi waktu untuk melakukan sejumlah getaran, gitu. Kebalikan dari periode adalah frekuensi seperti nomor 1 yang sudah kita bahas barusan. Oke, berikutnya. Nah, ini jika ada bandul bergerak dengan pola. Nah, ini polanya penting sekali untuk kalian tandai terlebih dahulu, karena dengan dari pola ini kita dapat mengetahui berapa banyak getaran yang sudah berlangsung selama waktu 6 second. Nah, ini berarti T kecilnya. Nah, ini tanya periode lagi. Nah, periodenya itu berapa? Maka periode adalah waktu tiap getaran. Nah, di sini waktunya sudah ada 6 second, jadi tidak perlu diubah karena satuannya sudah sesuai. Lalu di sini ada N. N-nya itu kita cek dia pola getarannya dari X, lalu ke Y, Z, lalu balik ke Y lagi dan ke X. Jadi kalau dia bermula dari X dan kembali ke X lagi, artinya ada satu getaran. Nah, udah satu getaran, lalu ke Y dan Z. Nah, ini ada setengah bagian. Jadi 1,5 getaran atau 1,5 Ibu buat seperti ini, bikin pecahan supaya nanti mudah untuk mencoret-coret. Tapi kalau kalian sudah nyaman dengan desimal, boleh silakan. 1,5 atau 3/2, maka 6 dikali 2/3. Tinggal kamu coret.
Sisanya 2 jadi ada 4 second. Gitu, selesai. Itu ya, jadi polanya pastikan kamu sudah benar. Jadi kalau dia polanya dari Z, maka harus kembali ke Z lagi. Jadi artinya satu getaran. Kalau dia hanya satu arah, berarti itu artinya setengah. Karena setiap bagian, ini poinnya itu 1/4. Nah, ini juga 1/4. Balik lagi 1/4, 1/4. Sehingga kalau dia kembali ke posisi awal, artinya 4/4, nah itu artinya 1. Gitu. Jadi kalau dia hanya satu langkah, berarti 1/4 tambah 1/4, 2/4 atau setengah. Gitu ya. Semoga sudah paham. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi ke Bu Okta secara langsung, boleh via WA ataupun Line. Oke, selanjutnya. Oke, berikutnya itu suatu sumber getaran memancarkan gelombang dengan cepat rambat. Nah, kita udah mulai masuk ke gelombang ya. Cepat rambat berarti ini velocity atau kecepatan. Ini kecepatan, kalau kalian pakai JKW berarti artinya ini K-nya. Nah, lalu jika frekuensinya, ini F berarti yang ditanyakan panjang gelombangnya berapa? Berarti lambda, ukurannya berapa nih? Karena di sini satuannya meter, maka satuan untuk lambda ini juga meter. Nah, kita bisa bikin segitiga. Nah, V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, lambdanya yang ditanyakan, maka lambdanya itu ditutup. Jadi lambda sama dengan kecepatan bagi frekuensi. Kecepatannya 340, frekuensinya 20 Hz. Maka bisa dicoret 34 bagi 2, 17 meter. Gitu. Nah, selain ini kecepatan kamu juga bisa pakai JKW. Jadi rumus ini bisa kamu pilih tergantung kebutuhan atau keterangan yang ada di soal. Lalu satu lagi, yang V sama dengan lambda per periode. Nah, ini dipakai jika melibatkan periode. Tapi soal tadi yang kita bahas, dia melibatkan frekuensi. Maka kita bisa pakai rumus yang di pertama atau di awal. Gitu. Oke, selanjutnya perhatikan gambar gelombang berikut ini, maka panjang gelombangnya ada berapa nih? Nah, panjang gelombang sekali lagi adalah ukuran satu gelombang. Jadi ingat hanya satu gelombang. Jadi nggak semua gelombang itu diambil, misalkan gambarnya lebih dari satu gelombang, kamu ambil semua enggak. Tapi hanya ukuran satu gelombang. Dan di sini satuannya meter, maka satuan panjang gelombang juga mengikuti satuan yang ada di gambar. Nah, panjang gelombang hanya satu gelombang, berarti satu gelombang itu satu bukit tambah satu lembah. Nah, kalau totalnya ada 12 meter, berarti di sini gelombangnya ada sebanyak 1,5 kalau gitu. Karena segini sepanjang ini ada 1,5 lambda. 1,5 sama aja 3/2 lambda. Nah, panjangnya 12 meter. Nah, kamu tinggal pakai aljabar. Jadi lambda itu 12 dikali 2/3. Oke, berarti coret sisanya 4 kali 2, 8 meter. Nah, ini caranya menggunakan aljabar. Ada lagi cara yang lain. Misalkan di sini kamu sudah melihat ada 3 bagian yang ukurannya sama besar. Ini bagian yang pertama, bagian kedua, dan ini bagian ketiga. Nah, ukurannya sama besar. Berarti kamu bisa menggunakan cara yang kedua. Ini cara 2. Nah, berarti ada 3 bagian, kamu tinggal bagi 12 dibagi 3 bagian, hasilnya 4 meter. Nah, 4 meter untuk satu bagian ini. Jadi ini bagian ini nilainya 4 meter, ini juga 4 meter, dan ini 4 meter juga. Nah, ingat, satu gelombang saja yang kita butuhkan. Jadi 4 ditambah 4. Artinya 8 meter juga. Oke, ada 2 cara, kalian bebas mau pakai cara yang mana. Oke, selanjutnya. Ini sudah paham ya, Ibu akan clearkan. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ketika terjadi petir, kilat terlebih dahulu kita lihat, baru kemudian terdengar bunyinya. Nah, itu disebabkan karena cepat rambat cahaya itu jauh lebih besar dibandingkan cepat rambat bunyi. Nah, kecepatan cahaya itu 3 kali 10⁻8 meter per second. Nah, kalau kecepatan bunyi di udara itu mencapai 340 meter per second. Jadi kalah jauh ya. Jadi, makanya kita bisa melihat cahaya dulu baru kemudian bisa terdengar suara atau petirnya. Gitu.
Oke, selanjutnya, nah cepat rambat gelombang di bawah ini. Nah tadi kan ada 3 rumus tuh cepat rambat. Nah kita bisa pakai yang JKW dulu, kita pakai yang mudah dulu. Karena di sini juga tidak perlu kita mencari frekuensi, tidak perlu kita cari periode. JKW, kenapa tidak perlu? Karena di sini keterangannya sudah lengkap. Dengan di sini 60 cm berarti jaraknya sudah ada. Waktu keseluruhan karena sampai ujung sudah ada waktunya 1,5 second. Berarti bisa dicari cepat rambat. Dan jadi kecepatan jarak bagi waktu jaraknya 60 bagi 1,5. 1,5 atau 1,5 Ibu buat 3/2 untuk mempermudah perhitungan. 2/3 coret-coret hasilnya 20 kali 2 jadi 40 cm per second. Gitu. Oke, ini digunakan jika misalkan di sini ada polanya semuanya. Di tanda ini adalah semuanya dari awal sampai akhir, berarti waktu juga untuk semua gelombang ini, gitu ya. Oke, berikutnya. Sebuah gelombang ditembakkan ke dasar laut dengan kecepatan 320 meter per second. Jika gelombang pantul diterima 1,5 second kemudian, maka kedalaman lautnya berapa? Nah, di sini ada kata pantul. Artinya pantul itu ya seperti ini. Misal ada gelombang atau sonar dipantulkan ke dasar laut, dia akan terpantulkan kembali. Nah, ini artinya dipantulkan karena dia 2 arah. Berarti artinya kamu bisa mengukur kedalaman. Kedalaman itu seperti jarak, berarti kecepatan kali waktu. Kita bisa pakai JKW, tapi bagi 2. Dibagi 2 karena dia memantul. Tapi contoh kayak petir menyambar 1 kali, dia enggak bunyi jeder, 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 tapi jeder sekali gitu. Jadi enggak dipantulkan, maka tidak perlu dibagi 2. Jadi bagi 2 ini untuk yang bunyinya dipantulkan. Nah, kecepatannya 320 kali waktunya 1,5, Ibu buat 3/2 supaya mempermudah perhitungan, dibagi 2. Berarti ini bisa dicoret 160, lalu 2 dengan 160, 80, 80 kali 3, berarti 240 meter. Oke, gitu ya. Berikutnya. Nah, satuan usaha. Kita masuk ke bagian yang kedua. Usaha itu apa sih? Usaha itu kerja. Kerja dengan satuannya joule. Gitu, satuannya joule atau J besar. Kalau gaya satuannya Newton. Ini joule tulisannya. Pakai U ya, joule. Nah, selanjutnya. Oke, buku clearkan dulu. Nah, ini dia. Usaha yang dilakukan. Nah, dalam fisika, usaha itu bisa menghasilkan nilai jika benda yang diberikan usaha atau yang diberikan gaya saat ini nih, ada benda kita berikan gaya sehingga dia bisa berpindah posisi, maka disitulah adanya usaha. Nah, tapi kalau misalkan bendanya diberikan gaya tertentu dan dia tidak pindah, maka tidak ada usaha yang bekerja pada benda. Padahal kita sampai keringetan. Contoh misalkan kamu membantu mendorong mobil, misalkan ada mobil ayah mogok, terus kamu bantu mendorong, tapi mobil itu tidak berpindah posisi. Nah, maka menurut fisika tidak ada usaha. Walaupun kamu sudah capek, tetap mobilnya nggak bergerak, nggak berpindah tempat, berarti tidak ada usaha. Nah, kali ini ada benda yang didorong menghasilkan perpindahan 10 meter. Nah, di sini gayanya ada 2. Nah, kalau misalkan dia searah sama seperti kita pelajaran di gaya di awal, di kelas 8 semester 1, kalau searah maka dijumlahkan gayanya. Tapi kalau dia berlawanan arah, maka kita pakai resultannya yang nilai gaya terbesar dikurangin gaya terkecil, dan arah mengikuti gaya yang terbesar. Nah, di sini karena dia searah, berarti resultan gaya itu simbolnya sigma. Ini resultan gaya sigma F. 20 tambah 10 jadinya 30 Newton. Nah, di sini usaha itu artinya gaya yang bekerja dikali S. S ini artinya perpindahan. Nah, perpindahannya 10 meter, maka 30 dikali 10, maka hasilnya 300 Joule. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada jenis-jenis usaha. Tadi usaha bernilai positif, kalau misalkan bendanya bisa berpindah tempat, jadi searah dengan arah pergerakan bendanya. Lalu usaha bernilai negatif, contohnya seperti yang di bagian A, ini saat orang menahan laju gerobaknya. Jadi gerobak itu akan menuruni jalan menurun,
Nah, di sini jalan menurunnya itu kan mengarahkan benda untuk ke bawah nih karena gravitasi, tapi ditahan oleh orang tersebut. Jadi gerobaknya bisa bergerak perlahan, jadi tidak jatuh karena kecepatannya tinggi, gitu. Nah, sedangkan usaha bernilai nol, artinya saat benda itu diberikan gaya, bendanya tidak berpindah posisi seperti gambar yang ketiga atau gambar bagian C. Oke, selanjutnya di sini ada seorang anak membawa kotak berarti 50 Newton dari titik A menuju ke B. Kemudian kembali lagi ke A. Nah, ada kata kembali lagi dan ingat menurut fisika usaha itu membutuhkan adanya perpindahan. Nah, kalau dia dari A ke B terus ke A lagi artinya dia tidak berpindah. Maka usahanya bernilai nol. Kenapa nol? Karena dia kembali ke posisi semula. Jadi 0 Joule. Gitu. Oke, berikutnya. Ada sopir sedan ingin memarkir mobilnya tepat setengah meter di depan mobil truk yang mula-mula berjarak 10 meter dari kedudukan sedan. Berapa sih usaha yang diperlukan oleh mobil sedan tersebut? Oke, kita lihat di sini. Ada mobil sedan ingin parkir tepat setengah meter depan mobil truk. Berarti tadinya jarak mereka itu 10 meter. Nah, berarti dia maju dan di sini menyisakan jaraknya 0,5 meter. Artinya tidak diterabas terus mobil sedannya ntar menabrak truk. Jadi disisakan jarak 0,5 meter untuk parkir. Maka perpindahannya sebesar 10 meter dikurangi 0,5 meter tadi. Maka jadinya jaraknya 9,5 meter. Nah, kita bisa cek di sini usaha. Nah, usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Gayanya 50 Newton. Di sini sudah diketahui, lalu perpindahannya 9,5 meter. Coretin komanya, maka 95 dikali 5, 5, 2, 4, 5, 4, 4, 7, 4, 7, 5. Jadi 475 Joule. Gitu. Jadi pastikan di sini tidak diterabas terus sampai nabrak ke truknya, tapi disisakan jarak 0,5 meter. Karena di sini diinfokan mobilnya parkir tepat 0,5 meter di depan mobil truk. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, nah kita masuk ke pesawat sederhana. Di pesawat sederhana itu segala macam alat yang digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Contohnya kita memindahkan benda, kita bisa gunakan tuas atau pengungkit dan juga bidang miring yang akan kita bahas saat ini. Nah, di sini tentukan kuasa atau gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban di atas. Nah, di sini diketahui di bagian tengah ini yang menghubungkan dari satu titik ke beban, satu titik ke kuasa, namanya titik tumpu. Nah, ini beban yang mau dipindahkan, F itu artinya gaya yang diperlukan, atau disebut juga kuasa. Nah, ini kuasa. Nah, tinggal kalian masukkan. Keuntungan mekanisnya juga berapa? Nah, ini satu set nih sekalian. Jadi ibu tulis rumus utamanya, keuntungan mekanis itu untuk tuas atau pengukit, W per F sama dengan LK per LB. Nah, tinggal dimasukkan, karena kita butuh kuasanya dulu nih. Berarti kita pakai yang ini. W per F sama dengan LK per LB. Jadi tanda sama dengan 2 kali, artinya kamu boleh pilih mau dikombin dengan yang mana, tergantung kebutuhan. Nah, di sini berarti kita bisa pakai W per F sama dengan LK per LB. W itu weight itu berat. Nah, di sini masih dalam satuan kilogram. Kalau satuannya kilogram berarti menunjukkan massa, bukan berat. Nah, supaya jadi berat, maka rumusnya massa harus kaliin sama gravitasi dulu. Per gayanya, lalu lengan kuasa dan lengan beban dimasukkan. Tapi kalau di soal kamu sudah dalam satuan Newton, berarti sudah menunjukkan berat. Nah, itu tinggal kamu masukkan di persamaan. Tapi karena di sini masih massa, karena satuannya kilogram, maka harus dikalikan gravitasi. Oke, Ibu lanjutkan. Masanya 50 kg, berarti 50 dikali gravitasi 10, gayanya nggak tahu berapa. Lengan kuasa, nah dari tumpu ke kuasa, nah ini namanya lengan kuasa. Lalu dari tumpu ke beban, namanya lengan beban. Nah ini 0,5 sebagai lengan bebannya. Nah LK-nya 2,5, LB-nya 0,5. Dan ingat satu lagi, terkait lengan, itu satuannya harus sama. Jadi kalau di sini meter, meter semua.
Kalau ada 1 senti 1 meter, nah kamu ubah sesuai dengan kebutuhan dan yang paling mudah untuk menghitungnya nanti. Kalau dua-duanya sudah senti atau dua-duanya sudah meter, tinggal diproses. Oke, ini bisa dihitung lebih dulu, hasilnya 5, jadi kali silang. Nah, kali silangnya itu F kali 5, berarti 5F sama dengan, ini bawah habis artinya 1. 1 kali 500, maka 500. Jadi F sama dengan 500 bagi 5, jadi 100 Newton. Gaya yang diperlukan atau gaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan benda dengan massa 50 kg ini. Oke, lalu berikutnya pertanyaannya tentang keuntungan mekanik. Nah, KM itu artinya keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik berarti kita bisa pilih nih. Nah, Ibu milihnya pakai yang LK per LB. Boleh juga pakai W per F. Ibu ambil 1, KM-nya LK per LB. Karena nanti hasilnya juga sama. Jadi kamu pilih salah satu, mau pakai W per F boleh, LK per LB boleh. LK lengan kuasa 2,5, LB-nya 0,5. Maka KM-nya itu 5. Nah, KM ini dia tidak punya satuan. Gitu ya. Selesai. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu yang ini. Kita masuk ke bidang miring. Di bidang miring itu yang ditanyakan di gambar, ditanyakan di soal, maaf, ada balok dengan massa 6 kg, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka gaya dorong untuk menaikkan balok dari P ke Q itu adalah berapa? Nah, di warna merah Ibu tambahkan soalnya, nah kalau ditanyakan keuntungan mekaniknya, nah itu berapa? Kita cek satu persatu. Nah, kayak tadi, kalau dia bidang miring, berarti keuntungan mekaniknya W per F sama dengan S per H. Nah, ini clue-nya. Sama seperti di tuas, artinya sama dengan 2 kali, boleh pilih. Nah, kita butuh gaya dorong, berarti butuh F-nya yang perlu dicari di awal. Jadi, kita bisa pakai W per F sama dengan S per H. Nah, W-nya itu berat. Berat seperti tadi, massa harus kali gravitasi, karena di sini satuannya masih kilogram, berarti belum jadi berat, masih massa. Per F sama dengan S per H. Nah, kita gabungin, massanya 6, gravitasinya 10, gayanya nggak tahu berapa, S artinya sisi miring. Nah, ini sisi miringnya. H itu sisi tegak atau tingginya. Nah, di sini punya sisi miring 60, tingginya 20 cm. Satuan sudah sama. Sama seperti tadi LK per LB, jadi satuan harus sama. Coret, hasilnya 3, kali silang lagi kayak tadi. Jadi 3 kali F, 3F sama dengan, ini bawah habis artinya 1, 1 kali 60, 60. Maka F 60 bagi 3 hasilnya 20 Newton. Ini jawabannya. Nah, kalau ditanyain keuntungan mekaniknya, berarti kita bisa masukkan ke sini. KM sama dengan Ibu pakai S per H. Misalkan S-nya 60, H-nya 20. Nah, hasilnya 3. Berarti keuntungan mekanisnya 3. Gitu. Udah selesai. Oke, sudah selesai juga karena share screen-nya juga sudah beres. Pembahasan soalnya juga sudah lengkap, sudah kita bahas semua. Oke, selamat belajar dan semoga sukses ya. Siswa-siswi SMP Lab Studio berkelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.